Selamat datang di KKG Kota Balikpapan, berbagi, bersinergi, berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran secara jarak jauh. Masih dari tema 4, globalisasi. Kita masuk kepada subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, muatan pelajaran IPS. Oke anak-anak, masih tetap tak lupa Pak Yitna mengingatkan kepada kalian semua bahwa pandemik ini banyak mengajarkan kepada kita, terutama tentang kita menjaga kesehatan, kita menjaga kebersihan, dan bagaimana kemudian kita menjaga jarak ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Tetap stay di rumah, gunakan masker ketika kalian keluar dari rumah kalian masing-masing, karena kondisi pandemik di Balikpapan sampai saat ini masih belum memungkinkan kita untuk kemudian kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Dan juga telah ada Perwali nomor 23 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Balikpapan bahwa untuk kalian warga masyarakat Balikpapan diharapkan untuk kemudian mematuhi aturan-aturan social distancing yang telah ditetapkan. Ya, salah satunya termasuk menggunakan masker ketika kalian di luar. Nah, ketika kalian tidak menggunakan masker dan yang beraktivitas di luar rumah, maka kalian akan mendapatkan sanksi. Dan juga adanya edaran terbaru tentang pemberlakuan jam malam. Bagaimana kemudian kita tidak boleh berinteraksi atau melaksanakan kegiatan di luar rumah di atas jam 10 ya. Sebelum jam 10 maksimal jam 10 kita sudah kembali ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik sehingga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali bertatap muka di kelas kita masing-masing. Kita lanjutkan. Kali ini kompetensi dasar yang harus kalian ampu ada 2 kompetensi dasar, ada kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Ya, kompetensi pengetahuannya itu menganalisa posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang 4.3 KD keterampilannya, kalian mampu menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Masih seputar globalisasi, bagaimana kemudian Indonesia bisa berperan dalam kerjasama regional. Kalau kemarin yang di tema 1 kita sudah banyak membahas bagaimana kemudian perannya Indonesia di bidang sosial budaya, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, adanya masyarakat ekonomi ASEAN dan sebagainya. Nah sekarang kita akan bergeser ke bidang selanjutnya, yaitu tentang bidang politik ya, terutama dalam bidang politik. Bagaimana kemudian Indonesia memerankan statusnya sebagai salah satu pendiri organisasi ASEAN bersama dengan 5 negara pada waktu itu yang mengadakan sebuah pertemuan yang kemudian dikenal dengan istilah deklarasi Bangkok ya, yang Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Tujuan dari pembelajaran kita pada subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, itu melalui pembelajaran daring ini dengan tayangan video pembelajaran tentang globalisasi dan manfaatnya, siswa mampu menjelaskan dan menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam bentuk kerjasama bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan tepat dan mandiri berpikir kritis ya, jadi kreatif, kemudian komunikasi, serta rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kemudian pembelajaran ini mampu membangkitkan rasa penasaran kalian sehingga kalian kemudian memiliki pemikiran yang kritis, yang kreatif, yang komunikatif, sehingga pembelajaran ini mampu membuat kalian menjadi pribadi yang memiliki kemampuan
abad 21 seperti itu ya. Materi pembelajarannya itu seputar kerjasama negara ASEAN dalam bidang politik. Yang kedua, peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Ada 2 materi yang akan kita fokuskan pada pertemuan kita kali ini. Baiklah, ini adalah globalisasi. Apa kita ingat kembali bahwa globalisasi itu adalah sebuah proses interaksi internasional gitu. Jadi proses mendunianya dalam segala aspek kehidupan. Bagaimana kemudian semua lini kehidupan ini mudah untuk kemudian kita akses, mudah untuk kemudian mempengaruhi kita, mudah untuk kemudian bidang-bidang ini banyak melakukan interaksi atau hubungan internasional antar satu negara, antar 2 negara, antar regional, kawasan, kemudian antar kawasan dengan kawasan dan sebagainya. Nah, proses interaksi secara internasional inilah yang kemudian disebut dengan era globalisasi, di mana semuanya bisa dengan cepat kita akses, dengan cepat kita laksanakan, dan perubahan itu begitu cepat. Dalam hitungan detik perubahan itu akan selalu terjadi. Itulah yang namanya globalisasi. Ini mengingatkan kembali supaya kalian tidak lupa, karena memang tema kita, tema 4 ini adalah tentang globalisasi. Bagaimana kemudian semua lini kehidupan ini menjadi mendunia ya. Bagaimana kemudian di belahan dunia manapun, di selatan, di utara, belahan timur, belahan barat, kemudian kita bisa paham, bisa mengetahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sehingga proses ini kita harus hati-hati, karena kemarin seperti yang di tema 1 sudah kita bahas bahwa ada dampak negatifnya, juga ada dampak positifnya. Kemudian untuk menangkal dampak negatif bagaimana? Kita harus memfilternya supaya kita tidak jadi individualis, tidak jadi materialistis, kemudian kita juga tidak jadi orang-orang yang menjadi korban daripada globalisasi itu sendiri. Oke, yang pertama itu adalah kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Seperti kita tahu, ASEAN itu didirikan oleh 5 negara pada tanggal 18 Agustus 1967 yang diadakan pertemuan di Bangkok yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Ya, ada 5 negara yang kemudian hadir pada waktu itu: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Ya, masing-masing negara itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri pada waktu itu. Jadi ya memang yang adakan pertemuan pada waktu itu adalah menteri-menteri luar negeri dari negara masing-masing, dari kelima negara tersebut, yang mana Indonesia pada waktu itu diwakili oleh Adam Malik, kemudian Malaysia Tun Abdul Razak, Singapura S. Rajaratnam, Thailand Tanat Koman, Filipina Narcisco Ramos. Mereka adalah wakil-wakil yang kemudian merumuskan berdirinya organisasi ASEAN, mendirikan ASEAN dengan cara apa? Dengan cara bermusyawarah, dengan cara berembuk. Kenapa demikian? Atas dasar apa? Pada awalnya ya politik inilah. Bagaimana kemudian kerjasama ini bisa meningkatkan keamanan. Meningkatkan keamanan di mana? Keamanan di kawasan ASEAN. Karena pada waktu itu memang negara-negara ASEAN rata-rata dalam posisi dijajah. Siapa yang menjajah? Negara-negara kolonial. Ya, negara-negara kolonial yang datang dari Eropa maupun negara kolonial yang datang dari Asia. Ya, ternyata negara Asia itu juga ada negara kolonial, negara yang menjajah negara lain. Kalau Eropa banyak, memang rata-rata Eropa seperti itu. Ada Belanda, ada Inggris, ada Portugis. Nah, di Asia yang terkenal dengan negara kolonial pada tahun 60-an, 40-an, 50-an itu adalah negara Jepang. Karena memang pada waktu itu Jepang itu adalah negara yang paling maju di Asia, ya, di seluruh Asia itu paling maju pada waktu itu adalah Jepang. Bagaimana kemudian dia
memperlebarkan wilayahnya dengan menjajah negara-negara yang ada di Asia juga. Nah, itu atas dasar itulah yang kemudian negara-negara Asia ini bagaimana kemudian kita ini bisa tidak dijajah oleh negara lain, karena penjajahan itu sangat-sangat menyakitkan pada waktu itu seperti itu. Nah, satu-satunya negara yang pada waktu tidak di Asia Tenggara yang tidak mengalami penjajahan hanya Thailand. Kenapa Thailand tidak mengalami penjajahan? Karena memang Thailand itu merupakan garis pemisah untuk yang memisahkan pembagian dari negara-negara kolonial itu sendiri, kesepakatan bahwa ada sebuah kesepakatan Thailand itu merupakan garis pemisah antara negara kolonial satu dengan negara kolonial yang lain, bahwa ini tidak boleh. Jadi ini kalau di dalam perang ada namanya free zone area atau area bebas area, untuk kemudian tidak boleh adanya pertikaian, tidak boleh adanya tembak menembak atau baku tembak. Itu ya sama, ini kawasan bebasnya pada waktu itu ketika negara-negara ASEAN mengalami penjajahan itu adalah Thailand. Ya, oke. Tujuan dari kita mempelajari kerjasama di bidang politik ini adalah bagaimana kemudian keamanan ASEAN itu bisa terjaga. Yang kedua, mewujudkan perdamaian antara anggota ASEAN dan juga dunia. Jadi tidak hanya ASEAN saja, tapi bagaimana kemudian kita bisa menjaga kawasan perdamaian dunia. Seperti kita tahu, akhir-akhir ini di Laut Cina Selatan itu menjadi daerah yang diperebutkan antar Cina, antar Filipina, antar Vietnam yang ada di daerah-daerah situ. Mereka seraya mengklaim, termasuk Indonesia. Nah, tapi karena ada kesepakatan tentang garis pantai, batas laut, ya, itulah yang kemudian digunakan untuk kita mempertahankan Natuna itu, karena Natuna itu berada di Laut Cina Selatan yang diklaim Cina, karena di sana memang banyak sekali kandungan minyaknya di dalamnya. Ini yang menarik. Nah, karena apa? Karena sebuah negara itu mesti mempunyai keunggulan-keunggulan, dan ketika ini tidak kita bisa pertahankan dengan baik, kita tidak saling menjaga antar kawasan, maka yang terjadi itu tadi penjajahan model baru, tidak seperti dulu. Bagaimana kemudian kita diekspansi dengan datangnya banyak tentara. Penjajahan baru itu bisa berbagai macam model. Ya, globalisasi salah satunya adalah mempermudah adanya penjajahan dari negara-negara yang memang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Bagaimana kemudian mereka menancapkan pengaruhnya di berbagai lini. Ya, termasuk ya mengirim obat-obatan terlarang dan sebagainya. Kemudian bagaimana membuat negara itu tergantung kepada salah satu negara yang lain dengan cara apa? Produk-produknya membanjiri produk satu negara. Nah, maka kemudian kemarin di tema pertama, bagaimana kita cinta terhadap produk Indonesia, cinta terhadap produk dalam negeri, ini salah satu filter, salah satu cara bagaimana kemudian kita tidak menjadi korban atau tidak mengalami dampak negatif dari globalisasi tersebut, tapi justru kita mampu mengenalkan produk-produk yang ada di negara kita kepada negara lain dengan adanya stabilitas politik, stabilitas keamanan itu tadi. Stabilitas itu artinya keamanan yang stabil, keamanan yang memang tidak ada gangguan-gangguan yang berarti. Kalau gangguan pasti ada, tapi gangguan yang skala besar yang kemudian menimbulkan hubungan antar negara itu menjadi tidak baik, itu ditekan dengan adanya apa? Dengan adanya saling berkomunikasi dalam sebuah forum. Maka kemudian ASEAN inilah yang kemudian menjadi forum komunikasi untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang politik adalah sebagai berikut. Seperti apa sih bentuk kerjasamanya? Yang pertama, meningkatkan pemerintah yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Ya, seperti kita tahu, setiap negara itu selalu memilih pemimpinnya, karena memang negara itu memiliki pemimpinnya masing-masing. Kan gitu, seperti di Indonesia kemudian kita mengenal adanya pemilihan umum, pemilu. Nah, proses-proses demokrasi seperti ini yang kemudian dijaga, dimajukan. Bagaimana kemudian tidak terjadi kecurangan, bagaimana kemudian ini betul-betul terbuka sehingga tidak merasa ada yang dirugikan. Ketika tidak ada yang merasa dirugikan, maka kemudian pemilu itu menjadi damai.
Ya, siapa yang menang, siapa yang kalah tidak ada masalah karena memang itu adalah sebuah kompetisi. Nah, di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara ini rata-rata kan memilih pemimpin dengan caranya masing-masing tentu ya, beda dengan yang diadakan di Indonesia dengan di Malaysia, di Brunei tentu beda karena memang di Malaysia dan Brunei itu bentuknya kerajaan, kalau kita bentuknya adalah republik. Ini yang perlu dijaga supaya apa? Supaya kalau salah satu negara itu aman, maka tidak ada konflik, tidak ada perang saudara, maka yang lain juga merasa aman, yang negara lain tidak merasa diancam. Karena ketika perang kemudian terjadi pengungsian, ya orang yang merasa tidak aman pasti akan mengungsi ke negara lain. Ini kan membebani negara-negara yang lain. Ini yang harus dijaga. Yang kedua, meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui traktat persahabatan dan kerjasama. Nah, maka kemudian kita harus banyak menjalin kerjasama, termasuk bertukar informasi, dengan adanya bertukar informasi ini maka kemudian kita mengenal ada istilahnya ekstradisi. Kenapa? Ketika ada penjahat salah satu negara itu melarikan diri ke negara salah satu anggota ASEAN, maka ada yang namanya Interpol, polisi internasional. Ini yang akan menginformasikan, ini loh ada penjahatmu yang datang ke negaraku, bagaimana. Nah, kalau kita tidak menjaga persahabatan dengan baik, tidak menjaga kerjasama, maka penjahat ini akan merasa aman di negara lain. Karena apa? Karena tidak ada informasi yang disampaikan kembali ke negara Indonesia, karena tidak ada hubungan tadi, kita tidak menjalin persahabatan tadi. Akhirnya apa? Ya aman-aman saja. Banyak penjahat kita yang lari ke luar negeri melakukan kejahatan di Indonesia, tapi kekayaannya di luar negeri luar biasa dan dia merasa aman di sana karena merasa terlindungi begitu. Yang ketiga, menjalin terciptanya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Seperti kita tahu, nuklir itu adalah alat yang sangat membahayakan, tapi juga alat yang sangat luar biasa ketika kemudian ini digunakan dengan baik. Nah, di kawasan Asia Tenggara penggunaan bahan nuklir ini sudah disepakati untuk tidak digunakan. Kenapa? Ketika ini digunakan maka akan membahayakan. Ketika salah satu negara menggunakan penggunaan nuklir, takutnya nanti kemudian disiapkan untuk membuat senjata-senjata yang di luar kendali, akhirnya dipakai untuk menyerang negara lain. Nah, ini bukan akhirnya sepakat dari negara-negara anggota ASEAN untuk melarang penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Yang berikutnya, membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. Nah, ini juga penting di bidang politik ini, bagaimana kemudian Indonesia sering berperan mengirimkan pasukan perdamaian namanya. Bagaimana kemudian pasukan Tentara Nasional Indonesia itu dikirim ke negara-negara yang mengalami konflik seperti di Vietnam, seperti di Kamboja, seperti di Myanmar, pada waktu itu Filipina, membantu negara tersebut untuk kemudian mengatasi adanya konflik-konflik itu, menjadi penengah antar orang-orang yang mengalami konflik atau antara negara dengan pengganggu keamanan tersebut. Nah, ini menjadi penengah. Bagaimana kemudian kita bisa menjaga perdamaian, ini bentuk dari kerjasama penyelesaian konflik antar negara secara damai. Berikutnya adalah mempererat persatuan kesatuan antar anggota ASEAN. Ya, nanti bagaimana kemudian kita saling bekerja sama, saling bersahabat, ini memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang keenam, itu menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. Seperti kita tahu, Asia Tenggara juga kemudian menjalin kerjasama dengan Jepang. Kenapa? Karena Jepang adalah negara dengan produsen mobil, produsen alat elektronik yang luar biasa yang banyak dibutuhkan di negara-negara Asia Tenggara. Maka kemudian kita menjalin kerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN, bekerjasama dengan Amerika, bekerjasama dengan Jerman, bekerjasama dengan Cina, bekerjasama dengan bahkan sampai ke Amerika Latin sana. Ini semua dilakukan supaya kebutuhan masyarakat di kawasan ASEAN itu terpenuhi.
karena tidak bisa semua kebutuhan masyarakat ASEAN itu dipenuhi oleh negara-negara Asia Tenggara, karena memang kita ada barang-barang yang tidak bisa kita produksi. Nah, inilah kemudian kita mengimpor, mendatangkan barang tersebut untuk pemenuhan kebutuhan di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Berikutnya adalah menjalin kerjasama bidang maritim. Ya, kita tahu Indonesia juga merupakan salah satu negara maritim, negara yang kawasan airnya luar biasa, luas sekali kawasan airnya. Nah, ini kita jalin untuk apa? Untuk menjaga perairan kita supaya tadi seperti yang dicontohkan di depan tadi, konflik Cina Selatan itu kemudian tidak membuat kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang berperang begitu. Bagaimana ini kita menjaga, kita menjalin kerjasama, saling patroli bersama untuk mengatasi pencurian-pencurian kekayaan yang ada di laut, yang ada di lepas pantai kita. Ya, terakhir itu melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, netral yang bertujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas, damai, netral dari berbagai masalah negara di luar Asia Tenggara nih. Maka kemudian kita dulu mengenal yang namanya gerakan non-blok. Ada blok barat dan ada blok timur. Blok barat yang dikomandani Amerika, blok timur yang dikomandani Uni Soviet. Nah, kita tidak memihak pada salah satu blok. Kenapa? Karena memang kita pengen menjaga Asia Tenggara ini tetap damai, tetap aman. Tujuannya seperti itu. Oke, bagaimana kemudian Indonesia memerankan negaranya itu di bidang politik? Satu tadi, seperti sudah saya sampaikan, penanganan konflik pemerintah dan penduduk, penanganan konflik antara pemerintah dengan penduduk, antar kelompok dengan masyarakat. Contohnya bagaimana tadi? Mengirim pasukan perdamaian ke Myanmar, Filipina, dan Kamboja. Myanmar dalam kasus apa? Konflik pemerintah Myanmar dengan penduduk Rohingya yang sampai sekarang masih ada. Filipina konflik Filipina dengan penduduk Moro yang ada di Filipina Selatan sekarang juga masih berlangsung. Yang di Kamboja, konflik perang saudara yang ada di Kamboja. Kita datang ke mereka, kita kirimkan pasukan perdamaian untuk kemudian menjaga supaya perang saudara ini tidak berimbas kepada negara lain dan tidak mengganggu negara ASEAN, anggota ASEAN yang lain. Berikutnya adalah pembentukan Badan Hak Asasi ASEAN. Tujuannya melindungi apa? Hak asasi itu adalah hak yang paling mendasar yang harus diterima oleh kita sebagai manusia. Hak mendasar itu hak untuk hidup, ya, hak untuk mendapatkan pendidikan itu adalah hak dasar, hak manusia, hak untuk beragama. Nah, ini yang harus dilindungi. Kenapa? Karena kemudian ketika negara kita itu negara yang tidak aman, maka kita tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak. Kita tidak bisa bebas untuk beribadah. Nah, ketika kita bisa bebas beribadah, kita bisa bebas bersekolah. Ini karena apa? Karena memang stabilitas politik kita yang nyaman, stabilitas keamanan kita yang aman, sehingga kita tidak merasa terganggu. Ya, selanjutnya adalah peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Ini adalah penjajahan bentuk baru. Bagaimana kemudian orang-orang di luar sana dengan adanya globalisasi itu dengan mudah mempengaruhi generasi-generasi muda kita dengan pergaulan bebas. Ini salah satu kemudian peredaran obat-obatan terlarang. Ya, seperti itu. Bagaimana kemudian ini tidak terjadi di ASEAN? Penggunaan obat terlarang di ASEAN telah tumbuh menjadi sebuah gejala sosial yang sangat mengkhawatirkan ini. Sudah luar biasa sekali, sudah darurat sekali banyaknya anggota pemuda-pemuda kita yang terjerat dalam penggunaan obat-obatan terlarang ini. Akhirnya apa? Kurangnya pengendalian. Faktor penyebabnya apa? Kurangnya pengendalian diri. Karena kita tidak mempunyai filter tadi, memfilter berbagai macam budaya, berbagai macam kebiasaan karena adanya globalisasi. Terbiasa hidup yang mewah, hidup yang senang-senang, sehingga kita terlena. Ya, emosi yang tidak stabil, konflik individu, ini yang membuat kemudian orang menjadi stres. Ya, orang yang stres karena kita tidak memiliki iman, kita tidak bisa beribadah, maka kemudian melarikannya kepada obat-obatan terlarang. Karena obat-obat itu sebenarnya kan yang digunakan adalah obat penenang, obat seperti itu, tapi dosisnya yang banyak, maka kemudian menjadi tidak terkendali. Lingkungan sosial juga mempengaruhi penyebabnya, karena lingkungan yang tidak baik, karena lingkungan yang buruk, sehingga kita terpengaruh
dan kita tidak memiliki keimanan sendiri, kepribadian kita yang kurang ditempa, kurang mendapatkan bekal keimanan, sehingga kepribadian kita menjadi mudah terpengaruh begitu. Gejala fisik dari penggunaan obat-obatan terlarang. Ketika kita menggunakan obat-obatan terlarang itu yang rugi kita sendiri. Kalau kita sudah rugi, kita tidak bisa mikir, kita tidak bisa ngapa-ngapain, maka kemudian negara pengaruhnya akan berpengaruh pada negara. Negara akan rusak, akan lumpuh karena generasinya tidak bisa diandalkan, tidak bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Bahaya ini. Maka kemudian kita dengan mudah dikuasai lagi oleh negara lain gitu ya. Gejala-gejala fisik ketika orang banyak mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu berat badan turun, mata terlihat cekung, emosi yang tidak stabil naik turun, sangat sensitif sekali, mudah sekali terprovokasi dengan kata-kata yang belum tentu kebenarannya itu memang ada, memang betul. Makanya kemudian kita mendengar berita hoax seperti itu, mudah sekali ini terpancing ya orang-orang yang suka menggunakan obat-obatan yang terlarang itu. Kemudian secara pribadi cenderung malas. Nah, kan malas ya, melupakan tanggung jawab. Nah, namanya sudah dalam bukan normal, bayangannya sudah senang, yang senang-senang saja, sehingga malas, maunya loh bersenang-senang aja. Itulah yang kemudian akhirnya tanggung jawabnya lepas. Tanggung jawab sebagai diri sendiri, sebagai pemimpin, sebagai anggota masyarakat, sebagai pelajar lupa, sehingga menjadi orang yang tidak berguna, menjadi sampah masyarakat. Kenapa? Karena tidak bisa ngapa-ngapain, sekolahnya tidak selesai, belajarnya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak memiliki keterampilan apapun, sehingga tidak menjadi manusia yang tidak berguna. Akibat dari penggunaan obat-obatan terlarang apa? Terganggunya kondisi otak dan tubuh secara umum, terjadi perubahan pada sel saraf dan otak, sering bingung dan hilang ingatan, ya, kejang hingga kematian, overdosis, OD kalau orang bilang. Ini adalah efek buruk dari penggunaan obat-obatan terlarang. Ya, peran Indonesia dalam penanggulangan narkotika, psikotropika atau zat adiktif atau yang disingkat dengan NAPSA di ASEAN itu seperti apa? Ini turut andil dalam mendorong membentuk adanya badan ASOT. Apa itu ASOT? ASEAN Senior Official and Drug Matter ya. Jadi organisasi perkumpulan yang peduli tentang adanya obat-obatan terlarang ini, peredaran obat-obatan terlarang. Inilah yang kemudian menjadi kesepakatan di negara-negara Asia bagaimana bersama-sama memerangi penggunaan obat-obatan terlarang di kawasan Asia Tenggara. Supaya apa? Supaya kita sama-sama bisa menjadi negara yang damai, negara yang maju. Karena di Asia Tenggara ini rata-rata adalah negara berkembang. Bagaimana kemudian kita bisa meningkat naik satu level menjadi negara maju, negara yang tidak tergantung negara lain secara porsinya itu secara lebih besar. Kalau kita tergantung pasti, maka kita sebagai makhluk sosial tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Demikian kira-kira gambaran dari peran kita negara Indonesia dalam kawasan negara ASEAN, mulai dari berdirinya sampai kepada berbagai macam lini kerjasama. Ternyata Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Untuk itulah perlu kalian ketahui bahwa memang negara kita ini negara yang sangat diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara karena memiliki peran yang sentral terhadap satu, berdirinya ASEAN, yang kedua menjaga stabilitas ASEAN, yang ketiga menjaga stabilitas politik di kawasan ASEAN, keamanan di kawasan ASEAN, kemudian juga menjaga bagaimana sama-sama negara anggota ASEAN yang lain untuk peredaran obat-obatan terlarang ini bisa dihilangkan dari negara ASEAN, sehingga kualitas sumber daya manusia yang ada di negara-negara ASEAN itu meningkat, sehingga kita bisa bersaing dengan kawasan-kawasan lain seperti Eropa, seperti Asia Timur, Asia Selatan, sehingga kita juga sama, kita bisa menjadi negara maju seperti Jepang, seperti Cina yang ada di negara Asia, seperti Amerika, seperti Rusia, seperti Jerman, seperti Inggris. Kita pengen seperti negara-negara maju seperti itu, berpendapatan tinggi, mengurangi angka kemiskinan, memerangi angka kebodohan dan hak-hak asasi kita sebagai
manusia terpenuhi dengan baik. Demikian tentang globalisasi dan manfaatnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi lebih kalian bisa memahami lagi tentang manfaat dari globalisasi itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, serta bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari KKG Kota Balikpapan.